Baik, selamat siang teman-teman dan Ibu Ega yang saya hormati. Sebelumnya kami akan menjelaskan tentang apa itu hukum Kepler. Kami dari kelompok 10. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ida Bagus Ngurah Mahkota Jaya Udiana, absen 14. Saya Igede Adrian Dharma Putra, absen 7. Saya Nyoman Ananda Pramasanti, absen 37. Baik, pertama-tama kita harus mengerti dulu sih, apa itu hukum Kepler? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu hukum Kepler. Nah, jadi hukum Kepler adalah hukum yang menjelaskan mengenai pergerakan planet-planet secara sistematis. Nah, hukum Kepler terdiri dari 3 hukum yang ditulis oleh seorang matematikawan dan astronom asal Jerman yang bernama Johannes Kepler pada abad ke-16. Nah, saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai hukum Kepler. Jadi hukum Kepler terdiri dari 3 hukum, yaitu hukum 1, 2, dan 3. Nah, pada hukum ini menjelaskan tentang pergerakan mengorbit matahari dan mendukung dari teori heliosentris. Nah, jadi pada awalnya itu kan ada teori geosentris yang setelah itu runtuh. Nah, lalu Kopernikus mengemukakan bahwa matahari adalah pusat dari tata surya. Selanjutnya, teori heliosentris memperbarui dari pemahaman tentang gerakan planet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori geosentris atau yang disebut dengan teori Ptolemaeus. Jadi, teori geosentris dicetuskan oleh Claudius Ptolemaeus pada tahun 140 Masehi. Jadi di teori ini menyatakan bahwa bumi adalah pusat alam semesta dengan matahari, bintang, dan planet lain mengitarinya berdasarkan pengamatan gerak benda relatif terhadap bumi. Lalu ada teori heliosentris atau teori Kopernikus. Apa itu teori heliosentris? Jadi teori heliosentris ini menyatakan bahwa matahari sebagai pusat tata surya, menggantikan teori geosentris yang menyebut bumi sebagai pusat alam semesta. Teori heliosentris ini jadi salah satu penemuan penting yang menyatakan yang mengubah pandangan manusia dan masyarakat tentang alam semesta. Lalu hukum Kepler. Hukum Kepler itu terbagi menjadi 3. Hukum Kepler 1, 2, dan 3. Hukum Kepler 1 menyatakan bahwa planet bergerak mengitari matahari dengan orbit berbentuk eklips dan matahari berada pada salah satu titik fokusnya. Kenapa bisa berbentuk elips? Itu karena gravitasi matahari menarik planet, dalam kasus ini bumi, bergerak ke arahnya. Sementara kecepatan gerak bumi cenderung membuatnya menjauh dari matahari. Jadi kombinasi gaya ini menciptakan orbit yang berbentuk elips atau menyerupai oval, dengan matahari berada pada salah satu titik fokus elips, bukan di pusatnya. Lalu pada lintasan yang berbentuk elips itu ada 2 titik namanya, titik perihelium dan titik aphelium. Titik aphelium itu adalah suatu titik yang dimana ketika planet pada titik aphelium itu planet itu berada paling jauh dari matahari. Sedangkan titik perihelium itu adalah ketika planet berada pada titik terdekat dari matahari. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan hukum yang kedua. Yang hukum yang kedua itu menjelaskan tentang luas daerah. Yang luas daerah yang dibuat oleh sapuan jari-jari planet selalu tetap dalam selang waktu yang sama. Jadi ya sama lah intinya tuh, selang waktu sama jari-jari planetnya. Lalu lanjut ke hukum Kepler yang ketiga. Hukum ketiga Kepler, kuadrat waktu edar planet atau periode berbanding lurus dengan pangkat 3 jarak planet itu dari matahari. Nah, dengan rumus T1 kuadrat per R1 kubik sama dengan T2 kuadrat per R2 kubik, atau T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan R1 kubik per R2 kubik. Nah, jadi itulah rumus hukum Kepler yang ketiga. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 10. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Jadi pada intinya hukum Kepler itu adalah hukum yang membahas tentang orbit suatu planet pada pusatnya gitu. Hukum Kepler itu suatu planet itu punya lintasan itu tidak bentuk bulat sempurna. Jarang ada bulat sempurna. Ya, itu pada itu lebih sering berbentuknya itu elips gitu ya, teman-teman. Jadi di hukum Kepler itu terdapat 3
Terdapat 3 bagian yaitu hukum Kepler 1, 2, dan 3. Jadi sebelum ada hukum Kepler terdapat teori geosentris dan Heliosentris. ya. Geosentris itu menyatakan bahwa bumi sebagai pusat alam semesta, sedangkan heliosentris matahari sebagai pusat tata surya gitu. Ya. Itu kesimpulan yang bisa kami sampaikan tadi. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih.